Jangan sampai melanggar mutu, Pak. Baik, Ada standar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serta webinar yang kami hormati, kita sampai di sesi yang kedua pada webinar nasional disertasi di periode kedua tahun 2025 ini. Insya Allah pada hari ini, pada sesi yang kedua ini, akan kita dengarkan penyampaian hasil-hasil penelitian disertasi dari mahasiswa Prodi S3PI Pasca Sarjana atas nama Bapak Muhammad Taisir dengan NIM 2207010016. Assalamualaikum Pak Taisir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan eh, hasil penelitian disertasinya tentang pendidikan Islam berbasis karakter positif di pesantren. Studi di Pondok Pesantren Munir Arifin NW Praya. Dan penelitian ini akan dibahas oleh dua pembahas kita. Pembahas yang pertama adalah pembahas eksternal dari Pasca Sarjana IAIN Kediri, Bapak Dr. Zayad Abdurrahman MHI. Assalamualaikum Bapak Dr. Zayad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah join di kegiatan kami. Dan Sama-sama. insya Allah nanti juga akan dibahas oleh pembahas kedua, pembahas internal dari Pasca Sarjana UIN Mataram, Bapak Dr. Mursal MAG. Assalamualaikum Pak Dr. Mursal. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Taisir untuk menyampaikan hasil penelitiannya sembari share screen ya, Bapak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Kiai Haji Fahru Razi, MA. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Profesor Abdul Nasir PhD. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Ayahanda Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam, Ayahanda Dr. Abdullah Fuadi. Yang saya hormati pembahas ya dalam disertasi penelitian ini Pak Kiai Haji Dr. Zayad Abdurrahman MHI. Assalamualaikum Pak Dokter. Terima kasih atas kehadiran panjenengan untuk memberikan saya masukan-masukan terkait dengan disertasi yang sudah saya tulis. Yang saya hormati pembahas kedua, kolega saya, kakak saya, sahabat saya, Bapak Dr. Murzal MAG, dan para hadirin hadirat, Zumiyin Zumiyat yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting dari hasil penelitian saya yang berkaitan dengan judul Pendidikan Islam Berbasis Karakter Positif Studi di Pondok Pesantren Munirul Arifin Praya. Penelitian ini sebetulnya didasarkan atas kegelisahan saya terhadap dunia pendidikan, terutama yang terkait dengan persoalan moral. Mohon maaf Pak Taisir, bisa di slideshow supaya lebih besar Pak Oke. tampilannya. Oke. Jadi penelitian saya ini didasarkan atas kegelisahan saya, keresahan saya terhadap dunia pendidikan, di mana pendidikan itu sejatinya membentuk manusia di samping dia memiliki intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki kualitas moral yang tidak kalah juga. Nah, tapi hal itu justru kita lihat kenyataan dalam kehidupan kita, fakta yang menunjukkan
terjadinya berbagai persoalan sosial yang diakibatkan oleh degradasi moral. Misalnya terjadinya tindakan-tindakan kekerasan. Hampir di setiap tempat, setiap waktu kita mendengar, melihat, menyaksikan dari media sosial, media massa terjadinya persoalan tindakan kekerasan. Begitu juga tindakan kriminalitas, tawuran, bullying, narkoba, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa persoalan pendidikan kita masih menyisakan masalah, ya. Ada sesuatu yang bermasalah dalam dunia pendidikan kita, termasuk di dalam dunia pendidikan Islam. Ya, tentu saja untuk mengatasi berbagai persoalan ini telah banyak pendapat ahli yang dikemukakan yang didasarkan hasil penelitian mereka tentang karakter. Misalnya beberapa ahli mengatakan, Beniga misalnya, bahwa pembinaan karakter itu harus dilakukan melalui integrasi kurikulum, ya. Karena kurikulum kita memang selama ini kan dia seolah-olah terpisah, ya, antara pendidikan agama, pendidikan umum. Itu masih terjadi dualisme, meskipun banyak lembaga pendidikan yang berusaha untuk mengintegrasikannya di dalam kurikulum itu. Begitu juga Milson misalnya mengatakan pembinaan karakter dilakukan di sekolah dan ke keluarga. Ya, tentu saja memang sekolah adalah satu ranah dan keluarga menjadi ranah yang lain. Tetapi antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan masyarakat pun menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karakter itu. Itulah sebabnya UNESCO mengemukakan bahwa pembinaan karakter itu harus dilakukan melalui kearifan lokal. Ya, tradisi-tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu harus dipahami, diakomodir, dan menjadi bagian dari proses pembentukan karakter anak didik kita. Nah, tentu saja yang paling penting bahwa dalam pembinaan karakter itu adalah peran agama, ya. Karena agama itu menjadi landasan moral, inspirasi bagi seluruh pikiran, tindakan, dan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Maka agama menjadi penting sekali. Nah, beberapa penelitian juga mengemukakan bahwa pembinaan karakter itu penting dilakukan melalui program yang terencana dan terstruktur, ya. Juga melalui kegiatan-kegiatan rutin, keteladanan, dan praktik yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang mengatakan misalnya Nasruddin itu bahwa pendidikan karakter itu harus dilakukan melalui pengembangan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Jadi harus dipadukan antara dua-duanya. Nah, pondok pesantren tentu saja menjadi salah satu domain yang sangat penting dalam pembinaan karakter itu dalam perspektif Islam. Karena pondok pesantren itu syarat pembinaan nilai-nilai, ya. Sebetulnya tidak saja karakter, tapi aspek-aspek yang lain, ya. Baik yang mencakup aspek kognitifnya, aspek afektifnya maupun psikomotoriknya. Nah, salah satu pondok pesantren yang menurut saya itu cukup fenomenal, ya, di Nusa Tenggara Barat itu adalah pondok pesantren Munirul Arifin, ya, pondok pesantren Munirul Arifin atau Yayasan Munirul Arifin NW Praya. Nah, pondok pesantren ini adalah salah satu pondok pesantren yang cukup besar di Lombok Tengah, bahkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Fahru Rozi mengatakan bahwa pondok ini adalah pondok yang sangat progresif, ya, dan menjadi salah satu top 10 pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Pondok pesantren ini meskipun dia berusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi, ya, dalam pendidikannya, ya, mengintegrasikan teknologi, ya, tetapi perkembangan-perkembangan baru itu justru digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan karakter. Jadi tidak alergi di saat kita melihat misalnya perkembangan teknologi, pengetahuan di tengah-tengah masyarakat justru banyak disalahgunakan. Tapi Pondok Pesantren Munirul Arifin itu
tidak alergi, tidak anti dengan perkembangan teknologi. Bahkan teknologi itu diadopsi lalu digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembinaan karakter di pondok pesantren. Oleh karena itu, saya ingin melihat bagaimana pendidikan karakter yang terjadi di sana, ya, terutama yang terkait dengan pola pendidikan yang dilakukan. Karena terus terang saja, sebenarnya semua lembaga pendidikan itu berusaha untuk melakukan pembinaan-pembinaan karakter itu, tapi tentu saja dengan pola-pola yang berbeda. Nah, dari situ saya ingin melihat nanti ada hal-hal baru yang eh, bisa kita ambil, kita tarik, kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik secara akademis maupun secara praktis. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengelaborasi nilai-nilai karakter positif yang ditanamkan melalui pendidikan Islam di pondok pesantren yang Yayasan Munirul Arifin itu. Dan yang terakhir tentu saja adalah bahwa setiap pembinaan itu tentu ada problem yang dihadapi. Tetapi problem itu tentu saja bukan menjadi halangan untuk terus mengembangkan karakter-karakter positif itu. Problem-problem itu lalu bagaimana disikapi oleh pondok pesantren Munirul Arifin sehingga pembinaan karakter itu tidak terganggu di sana. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah itu saya menggunakan dua teori yang paling dominan sebenarnya. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Thomas Likona, di mana penanaman nilai-nilai karakter, internalisasi nilai-nilai karakter itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah moral knowing, yang terkait dengan pengetahuan seseorang tentang aspek-aspek moral itu. Kemudian yang kedua adalah moral feeling, yaitu bagaimana seseorang tidak hanya sekedar mengetahui sesuatu, tapi dia bisa merasakannya, menjiwainya, sehingga berdasarkan kesadarannya lalu dia bisa masuk ke dalam moral action itu. Nah, tetapi teori Thomas Likona ini kemudian saya lengkapi dengan teori yang dikemukakan oleh Barun dengan menambahkan salah satu, yaitu moral modeling. Moral modeling ini tentu saja menjadi sangat penting karena pengetahuan, perasaan, bahkan orang yang sudah melakukan sesuatu kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik, model yang kurang baik dari orang lain, dari atasannya, dari rekannya, dan lain sebagainya, maka bisa saja dia dipengaruhi moralnya itu. Yang tadinya bisa yang baik, lalu dia bisa berubah menjadi tidak baik. Nah, itulah sebabnya maka model ini menjadi penting dalam pengembangan pendidikan moral atau karakter di pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah saya mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Peterson dan Martin Seligman yang mengkategorikan karakter itu menjadi dua. Yang pertama adalah karakter strength, yaitu kekuatan karakter, dan yang kedua adalah virtues itu. Nah, dua hal ini tentu saja berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah nilai kearifan dan pengetahuan yang pada akhirnya itu nanti akan bisa membentuk seseorang menjadi kreatif, ingin tahu, cinta belajar, pikirannya terbuka dan melihat sesuatu dari berbagai macam perspektif. Kemudian yang kedua adalah nilai keteguhan hati, ya, yang pada akhirnya keteguhan hati ini akan melahirkan karakter berani secara positif tentu saja. Kemudian orang menjadi tekun, memiliki integritas yang tinggi, tidak tergoyahkan dengan perubahan-perubahan di sekitarnya, dan memiliki vitalitas, kekuatan, ketangguhan dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup itu. Kemudian yang ketiga adalah kemanusiaan dan cinta kasih, ya. Nah, virtues ini pada akhirnya akan melahirkan kebaikan-kebaikan, ya, perasaan cinta, senang, saling menyayangi, kecerdasan sosial, keanggotaan dalam kelompok yang harmonis, keadilan dan persamaan, dan tentu saja adalah memiliki jiwa kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat adalah nilai keadilan, di mana ini nanti akan melahirkan karakter di mana seseorang bisa hidup menjadi anggota dalam suatu kelompok. Dia bisa adil,
dan berlaku memiliki karakter sama, persamaan, memiliki karakter yang menyamakan orang, tidak membeda-bedakan orang antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah membentuk kepemimpinan. Dan yang kelima adalah virtues, kesederhanaan, ya, di mana nanti virtues ini akan bisa membentuk seseorang memiliki mampu untuk melakukan regulasi diri, ya, dia bersikap bijaksana, memiliki kerendahan hati dan suka memaafkan orang lain. Dan yang keenam adalah virtues transenden, di mana karakter ini pada akhirnya akan melahirkan seseorang yang bisa mengapresiasi keindahan dan kesempurnaan, memiliki harapan kuat yang hidup dalam kehidupan ini. Kemudian dia selalu bersyukur, bahkan memiliki humor, ya, rasa humor, ya. Dan yang terakhir adalah memiliki spiritualitas yang tinggi. Ini strength karakter dan virtues yang saya gunakan untuk menganalisa karakter-karakter positif yang berkembang di Yayasan Munirul Arifin yang terbentuk dari proses pembinaan karakter itu sendiri. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentu saja dengan pendekatan fenomenologis, ya, sumber data saya menggunakan pimpinan pondok pesantren, pengurusnya, santri-santrinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengecekan keabsahan data saya menggunakan triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Juga saya menggunakan diskusi dengan expert, terutama dalam hal ini adalah para promotor saya dan peer group discussion, ya, teman-teman saya di lingkungan saya termasuk di kantor. Saya sering berdiskusi dengan mereka tentang problem yang saya teliti ini. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi karakter di Pondok Pesantren Munirul Arifin dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Thomas Likona itu dapat saya gambarkan sebagai berikut. Pertama adalah moral knowing, ya, di mana santri itu harus terlebih dahulu diberikan pemahaman yang kuat tentang kebajikan itu, tentang moral itu, tentang akhlak itu. Nah, ini adalah entry point saya kira untuk masuk kepada pembinaan moral yang lebih lanjut. Beberapa hal yang dilakukan di situ adalah orientasi santri baru. Mereka diberikan pengenalan terlebih dahulu, seperti ospek, ya. Nah, tetapi dalam orientasi ini sangat mendalam sekali. Bahkan digambarkan oleh Tuan Guru itu di mana santri itu harus sampai menjadi minger. Minger itu adalah slogan bahasa Sasak yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki responsif yang sangat kuat yang didasarkan atas pengetahuan, kesadaran emosional, dan spiritualnya. Jadi, minger itu akan membentuk seseorang untuk peka terhadap sesuatu. Ketika ada satu isyarat tertentu misalnya, dari pondok pesantren, dari pengurus misalnya, dari mudabir-mudabirnya, maka secara refleks santri-santri itu akan tergerak untuk melakukannya. Nah, sampai seperti itulah orientasi santri baru yang dilakukan. Nah, saya menganggap bahwa orientasi ini sebagai laboratorium kecil untuk melakukan pembinaan karakter, yang kemudian nanti setelah mereka selesai dari orientasi itu, mereka masuk ke dalam laboratorium besar, yaitu kehidupan dalam kurun waktu yang lebih luas dan dalam cakupan yang lebih luas untuk dilakukan pembinaan karakter. Nah, itulah yang saya maksud sebagai laboratorium besarnya di pondok pesantren. Di dalam spektrum yang lebih luas, waktu yang lebih lama dibina, sehingga begitu mereka selesai di situ nanti, mereka sudah siap untuk hidup dengan karakter-karakter kebajikan yang diajarkan di pondok pesantren. Nah, itulah uniknya saya kira pola pembinaan karakter di Yanmu itu. Di samping itu tentu saja penguatan-penguatan dalam berbagai forum, misalnya pada saat mereka berkumpul, ya, menjelang atau selesai sholat, ada pengajian-pengajian misalnya, itu semua adalah sarana untuk membentuk santri agar mereka bisa memahami moral itu terlebih dahulu.
Dan yang kedua adalah moral feeling. Feeling itu tentu saja menjadi sangat penting. Kalau dalam bahasa pendidikan kita, ini kita anggap sebagai aspek afeksi, ya, sikap seseorang. Jadi peka seseorang terhadap sesuatu. Dia tidak hanya sekedar mengetahui sesuatu, tetapi dia merasakan, ya, merasakan bahwa yang benar itu, sesuatu yang dia anggap benar itu lalu akan mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang dia pandang salah itu akan mendorong dia untuk mengekang diri dari melakukannya. Itulah yang disebut dengan moral failing. Dan ini penting saya kira, moral failing ini, karena kalau hanya sekedar pengetahuan, pembinaan moral hanya sekedar sampai moral knowing tanpa dilanjutkan ke moral feeling, maka saya kira itu akan menjadi sia-sia saja. Nah, di Pondok Pesantren Munirul Arifin itu dilakukan melalui penanaman akidah yang kuat, melalui pengajaran Al-Quran, ya, sholat berjamaah, ya, penerapan hadis Nabawi yang menekankan pentingnya akhlak mulia, dan tentu saja interaksi sosial antara santri yang satu dengan santri yang lainnya, antara santri dengan pengurus, dengan pimpinan pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah moral habituation atau moral behavior, ya, yaitu kebiasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sudah kita diketahui, lalu kita merasakannya juga tidak ada artinya kalau tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Munirul Arifin, Pondok Pesantren Munirul Arifin itu, ya, langkah ketiga ini justru menjadi bagian yang sangat penting, ya. Pembiasaan-pembiasaan itu terus dilakukan secara konsisten, ya, secara istiqomah dilakukan itu, ya, melalui pembiasaan berbagai kegiatan, penegakan tata tertib pondok pesantren, sehingga pondok pesantren Munirul Arifin itu dianggap sebagai pondok pesantren yang sangat tegas, ketat di dalam membina santrinya, ya. Itu yang saya temukan dari data-data. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah moral modeling. Ini tambahan dari teori yang dikemukakan oleh Likona, ya. Moral modeling ini sekali lagi sangat penting karena model bagi seorang anak itu menjadi acuan dalam kehidupan mereka, ya. Kadang-kadang moral itu, modeling itu, meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dia memiliki dampak lebih besar dari kata-kata itu sendiri. Seseorang yang diajarkan dengan uswah, misalnya keteladanan, ya, di mana gurunya misalnya kalau pada saat belajar dia sudah lebih dahulu di sana, kalau pada saat sholat berjamaah misalnya gurunya sudah ada di sana, pada saat penggunaan bahasa Arab, bahasa Inggris, gurunya sudah menerapkannya terlebih dahulu, maka secara otomatis nanti anak-anak para santri itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru-guru mereka, tuan guru mereka, pengurus-pengurus, baik dari asatis maupun dari organisasi santrinya. Nah, kemudian berikutnya dari pembinaan moral ini, kemudian beberapa hal, nilai-nilai karakter positif yang muncul di situ adalah, pertama adalah nilai kearifan dan cinta pengetahuan. Nah, nilai kearifan dan cinta pengetahuan itu sekarang ini tentu saja menjadi sangat penting. Apalagi dalam kehidupan yang global, di mana tantangan hidup itu menjadi semakin keras, maka nilai kearifan dan cinta pengetahuan itu menjadi penting. Seseorang yang tidak mengetahui apa-apa tentu akan mengalami kesulitan dalam hidup ini. Maka nilai kearifan dan cinta pengetahuan itu menjadi sangat penting. Nah, di Yanmu itu dibentuk melalui program-program unggulan seperti bahasa asing, tahfidz Al-Quran, kajian kitab, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar, mengeksplorasi pengalaman baru, dan membuka wawasan yang lebih luas. Kalau kita perhatikan, saya misalnya di Prodi PI itu melihat data-data mahasiswa, banyak sekali dari alumni-alumni Pondok Pesantren Munirul Arifin. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan itu. Tidak terbatas pendidikan mereka sampai pada jenjang
pendidikan menengah, tetapi mereka lanjutkan ke pendidikan tingginya. Kemudian yang kedua adalah nilai keteguhan hati, kekuatan hati, kekokohan jiwa untuk menghadapi satu problem hidup ini, ya. Nah, di pondok pesantren itu dibiasakan melalui pembelajaran dan pengalaman spiritual dan pembiasaan kedisiplinan yang sangat tinggi di sana, ya. Mulai dari mereka bangun sampai mereka tidur, ya. Setiap hari itu terus dibiasakan yang pada akhirnya itu akan melahirkan keberanian, ketekunan, integritas dan vitalitas. Maka anak-anak di Yanmu itu, ya, mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi, tinggi sekali kedisiplinannya, ya, dalam belajar, di dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nilai peri kemanusiaan dan cinta kasih. Nah, di Munirul Arifin itu dibentuk melalui partisipasi kegiatan sosial. Misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan pondok pesantren, maka anak-anak santri itu diajak mereka untuk keluar terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di situ. Begitu juga dengan menyumbang bagi santri yang tertimpa musibah misalnya. Mereka diajak secara sukarela untuk memberikan sumbangsih sekedarnya, seikhlasnya, semampu mereka untuk menyumbang, untuk meringankan beban yang diderita oleh teman-teman mereka yang mengalami musibah itu. Nah, tentu saja ini adalah sebagai sarana untuk membentuk rasa belas kasih, sikap kebaikan, dan keterampilan bersosialisasi dengan masyarakat. Maaf Pak Tesir, bisa 5 menit lagi nggih? Oke. Nah, kemudian yang kelima, keempat adalah nilai kesederhanaan. Sederhanaan itu maksudnya adalah tidak konsumtif dan tidak berlebih-lebihan dalam satu aktivitas. Di pondok pesantren Yanmu misalnya, kesederhanaan itu dibentuk dengan cara mereka tidak boleh menggunakan alat kecantikan yang berlebihan dan alat-alat kecantikan yang berlebihan, misalnya make up, kemudian alat-alat kecantikan lainnya. Begitu juga dalam belanja, mereka sangat dibatasi. Di pondok pesantren itu mereka sudah menggunakan e-money yang bisa membatasi mereka. Misalnya dalam satu hari itu mereka tidak boleh belanja lebih dari 20.000. Nah, kalau sudah 2.000 sudah secara otomatis melalui sistem itu akan terkunci dan tidak bisa digunakan lagi, Pak. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah nilai transenden. Ini dibentuk melalui pembiasaan berbagai aktivitas ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan sangat ketat sekali mulai mereka bangun pagi, kemudian mereka sudah diawasi untuk berangkat ke masjid, ke musola, setelah itu melakukan zikir-zikir, ya. Setelah itu lalu melakukan pengajian-pengajian. Nah, ini tentu saja dalam rangka membentuk karakter bersyukur, penuh harapan kepada mereka semua sehingga mereka siap untuk menghadapi kehidupan nyata di luar setelah mereka keluar dari pondok pesantren nanti. Nah, ini saya kira beberapa karakter positif yang muncul, yang dikembangkan di Yanmu. Nah, tentu saja dalam pembinaan karakter itu ada hal-hal yang mengganggu, ya. Ada kendala-kendala meskipun sebetulnya itu tidak mengganggu secara keseluruhan proses pembinaan karakter yang terjadi. Misalnya, kendala yang muncul dari orang tua karena kurangnya kesadaran sebagian dari mereka akan peran mereka. Misalnya, ada orang tua yang seperti tidak rela untuk tidak berlama-lama bersama anaknya ketika anaknya itu pulang, misalnya. Lalu membuat berbagai macam alasan agar anak itu bisa tidak kembali ke pondok sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini menurut pondok pesantren menjadi kendala yang paling besar dihadapi di sana. Nah, seharusnya orang tua itu juga menjadi bagian yang turut mendukung proses pembinaan karakter di pondok pesantren itu. Dan yang terakhir itu adalah manajemen sumber daya manusia pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang belum maksimal. Tentu saja mengelola santri dengan jumlah yang sangat besar, sekitar 1.179 itu dengan sekitar 71 tenaga pengajar menjadi problem yang sangat berat di situ, ya. Lebih-lebih
para guru, para asatiz yang diberdayakan di sana itu adalah guru-guru yang berasal dari alumni. Di antara mereka tentu saja ada yang ingin keluar karena ingin menjadi pegawai atau bekerja di tempat lain. Nah, ketika terjadi pergantian itu, naik seringkali menjadi masalah pada saat mereka dicari penggantinya. Karena belum tentu untuk mendapatkan satu orang guru itu bisa menemukan mereka yang cocok, yang sesuai dengan tradisi keilmuan yang ada di pondok pesantren itu. Nah, yang terakhir adalah implikasi teoretik yang ingin saya sampaikan bahwa dua hal yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama terkait dengan pola pembinaan karakter positif, di mana di dalamnya ada moral knowing, moral feeling, moral habituation, dan moral modeling itu harus dilakukan secara direktif, integratif, homostatik. Artinya direktif itu terjadi hubungan langsung dalam pergaulan hidup sehari-hari antara santri dengan para asatidz, dengan uh, pengurus pondok pesantren, dengan pimpinan pondok pesantren. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa batas. Nah, bahkan pengurus itu bergaul dengan mereka. Kadang-kadang ada yang tinggal dalam satu kamar bersama mereka itu. Nah, ini dalam rangka memberikan pembinaan secara langsung kepada mereka terhadap apa namanya, aspek-aspek yang menjadi tujuan dari pondok pesantren itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah aspek pembinaan moral. Yang kedua adalah integratif, dilakukan secara integratif, yaitu dengan memadukan antara pembinaan karakter itu di dalam kurikulum formalnya, ya, melalui pengajaran kitab-kitab misalnya, juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu dilakukan secara integratif. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan, ya. Di dalam kurikulum itu mereka diajarkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga mereka dibiasakan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dan yang terakhir itu adalah dia bersifat homoestetik, artinya menyeimbangkan antara aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual. Tiga aspek ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pada akhirnya, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan melahirkan santri-santri yang memiliki karakter minger. Karakter minger itu adalah karakter responsif, di mana mereka dengan cepat, berdasarkan pengetahuan, kesadaran emosional, dan spiritual, mereka melakukan sesuatu yang dianggap baik, dianggap bijak itu. Nah, itulah kira-kira hasil penelitian saya yang terkait dengan disertasi saya ini. Mohon kesediaan para pembahas, ya. Ayahanda Bapak Dr. Zayad Abdurrahman, kemudian yang kedua nanti saudara kami Dr. Mursal untuk memberikan masukan-masukan konstruktif demi perbaikan dan kelengkapan disertasi yang saya tulis ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Taisir yang telah menyampaikan intisari dari hasil penelitiannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembahas pertama yaitu Bapak Dr. Zayad Abdurrahman MHI untuk menyampaikan saran dan masukannya terhadap hasil penelitian ini. Kami persilakan Bapak Dr. Zayad. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang hari ini atau pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana UIN Mataram, kolega saya, Profesor Tuan Guru Fahru Razi, dan juga Wakil Direktur, kali ini saudara saya ini, Prof. Abdul Nasir, kebetulan tetanggaan di wilayah Jawa Timur. Kemudian Bapak Profesor Muhammad Iwan Fitriani sebagai Kaprodi S3 PAI dan Bapak Sekprodi S3 PAI. Saya lupa namanya siapa tadi? Muhammad Tais. Abdullah Fuadi. Abdullah Fuadi. Iya, Pak Abdullah. Dan juga seluruh hadirin yang ada di Zoom
pada hari ini, terkhusus tentu kepada Bapak Muhammad Taisir. Saya ucapkan selamat sudah melalui tahap ujian tertutup dan hari ini diasah lagi untuk mencapai kebeningan yang maksimal atas disertasi yang berjudul Pendidikan Islam berbasis karakter positif di pesantren. Studi di Pondok Pesantren Munirul Arifin Raya. Pertama kali tentu begitu kompleks apa yang sudah disampaikan Bapak Muhammad Taisir terkait dengan judul disertasinya. Namun tentu saya juga perlu memberikan masukan-masukan, saran-saran agar disertasi ini bertambah menjadi semakin sempurna. Kalau dilihat dari judul Pendidikan Islam berbasis karakter positif di pesantren, saya sudah melihat, membaca mulai awal sampai akhir, dan saya temukan beberapa catatan. Yang pertama, tentu pendidikan Islam berbasis karakter positif. Ini menjadi kata kunci. Jadi karakter positif itu kalau diperjelas lagi sebenarnya merupakan karakter-karakter yang eh, lebih berkarakter baik. Jadi tidak berkarakter buruk, kira-kira begitu. Namun di sana sebenarnya perlu dijelajahi lebih dalam lagi bahwa berbasis karakter positif ini lebih dikesankan berada pada zona nyaman. Jadi semuanya baik-baik begitu. Ada kreativitas, ada keberanian, ada keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Eh, Tampak di sana belum ada dialektika. Maksud saya begini, karakter-karakter positif ini kan sebenarnya juga berdialektika dengan karakter negatif. Bahkan kalau dapat bertemu antara karakter negatif dengan positif, ini tentu akan mendapatkan satu bentuk integrasi karakter. Katakanlah, kalau bisa dibilang egois ya, barangkali egois. Egois itu berada di karakter negatif barangkali begitu. Tetapi tidakkah sebenarnya dalam posisi egois itu seseorang harus menyatakan diri untuk bisa bertahan. Dan dengan egois itu modal untuk bisa membantu orang lain, berempati dengan orang lain. Ini yang saya sebut pertemuan atau dialektika antara karakter positif dengan negatif. Ada juga karakter-karakter yang tampak bersifat dialektis. Di pesantren itu biasanya memang ada doktrin. Nah, barangkali nanti bisa dikonfirmasi Pak Muhammad Taisir, eh, bagaimana sebenarnya karakter lembaga yang ada di Pondok Pesantren Munirul Arifin. Dan karakter itu biasanya juga sama-sama akan kita lihat di berbagai pesantren. Komunikasi di pesantren ini biasanya lebih modelnya monolog. Jadi satu arus, satu aras. Ya santri akan diminta untuk taat kepada pengurus, kepada pengasuh, kepada tuan guru, dan seterusnya. Kalau memang posisi seperti ini, tentu ya kurang ada penjaminan sisi-sisi kritis yang akan dibangun eh, kepada karakter santri, sehingga santri sebenarnya pada posisi ini tidak bersifat pasif. Sangat mungkin bahwa karakter positif itu menjadi karakter yang pasif. Ya, kadang-kadang kita butuh anak yang agak kritis-kritis dan agak nakal-nakal, kira-kira begitu. Tentu di dalam rangka untuk menjalin keseimbangan
sistem yang ada di pondok pesantren. Kadang-kadang kalau tidak ada pengeimbangan itu ya pesantren kadang-kadang agak apa ini ya, agak sembrono juga. Mohon maaf, di tempat kami ada kejadian yang cukup nasional dan itu tidak jauh dari tempat saya. Jadi penganiayaan seorang santri dari teman-temannya dan akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa. Ini perlu ada asupan-asupan yang agak-agak nakal, kira-kira begitu. Eh, Perlu ada dialektika bahwa ketika ada karakter positif dan negatif itu eh, situasi kompetitif. Kompetitif itu sebenarnya modal dasarnya ya gesekan-gesekan begitu. Ada semacam permusuhan-permusuhan kecil. Tetapi kalau itu kemudian dikelola dengan baik, saya kira akan menjadi energi yang sangat positif. Tapi itu jelas harus didialektikakan antara karakter positif dengan karakter negatif itu. Sejauh mana santri kemudian ketika mendapatkan asupan-asupan pengkarakterisasian secara positif itu setelah nanti umpamanya lulus, apakah ada penyiapan-penyiapan untuk bisa menghadapi dunia di luar sana yang selalu membutuhkan karakter kompetitif, bersaing, bertarung, dan seterusnya. Saya punya refleksi yang agak sederhana ketika berbicara dengan teman-teman yang juga dulu merupakan alumni pondok. Kita ini ketika keluar dari pondok ternyata dunianya seperti ini ya. Jadi dunia yang begitu heboh, ya harus kreatif, tapi juga berani bertarung satu dengan yang lain. Ini tentu membutuhkan dialektika antara karakter positif dengan karakter negatif. Ya tidak semua karakter. Bentar lagi. Mohon maaf Ci, on aku Ci. Oke, mohon maaf ada direktur Paskayaan Kediri, tapi saya cancel dulu. Saya lanjutkan. Eh, Karakter-karakter yang harus dibangun itu senantiasa juga menyiapkan santri untuk bisa siap tidak hanya produktif di pesantren, tapi juga bisa menghadapi tantangan dunia luar. Saya kira itu perlu menjadi bahan perenungan untuk kesempurnaan apa ini kesempurnaan disertasi dari Bapak Muhammad Taisir. Yang selanjutnya yang saya lihat juga di situ perlu mendapatkan perhatian adalah karakter-karakter positif yang berbentuk budaya itu kira-kira masuk menjadi agenda pembentukan karakter atau tidak. Di Jawa, mohon maaf, tentu berbeda dengan yang ada di Mataram. Jadi karakterisasi positif itu tentu juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan budaya masing-masing daerah. Ini tentu juga menjadi bagian dari upaya untuk mempertegas karakter positif itu. Ya. Sangat mungkin parameternya berbeda. Kalau di Mataram baik, sangat mungkin di Jawa kurang baik. Atau barangkali sebaliknya. Orang Batak itu kalau di Jawa itu rasanya, wah itu nggak sopan. Bicara kok kayak seperti itu. Ya kalau orang Jawa kan halus. Kalau dibuat pembicaraannya begitu dengan nada tinggi, ya kurang bagus. Tapi orang Jawa di Batak dilihat kok tampak halus lembut, wah itu tampak tidak 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 apa ini ya, tidak semangat kira-kira begitu. Jadi berbagai perspektif itu tentu di dalam rangka untuk membangun basis karakter yang positif, tetapi lebih dari itu adalah basis yang lebih
Jadi sudah disampaikan bisa disebut interkalistik, bisa disebut sangat menyeluruh, tidak parsial, tetapi juga sampai kepada akar-akar kebudayaan. Kira-kira sampai di sana. Beberapa hal yang ini secara teknis tentu kami konfirmasikan. Eh, ada beberapa penyebutan yang kadang-kadang berubah ya. Kadang-kadang kendala, tapi juga kadang-kadang problematika. Kadang-kadang disebut model, juga kadang-kadang disebut pola. Di halaman 10 itu ada. Barangkali ini tentu untuk dapat ditetapkan posisi yang konsisten itu yang bagaimana. Di halaman 37 saya dapatkan catatan kaki 71 itu judulnya sangat panjang. Itu kelihatannya bukan judul itu kelihatannya. Saya nggak tahu, barangkali kesalahan untuk menginput di catatan kaki. Oke, eh, saya kira itu dulu. Nanti bisa kita diskusikan beberapa hal. Namun tentu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Taisir. Terima kasih, moga berkah di Jum'ah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Zayat. Kami berikan waktu kepada Bapak Tesir untuk memberikan feedback terutama tentang dialektika tadi ya. Saya persilakan Pak Tesir. Baik, terima kasih Pak Dokter. Yang pertama saya ingin mempertegas dulu istilah karakter positif itu, bahwa penggunaan istilah karakter positif itu sebenarnya mengacu pada beberapa hal. Yang pertama, saja dari hadis Nabi yang mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasul mengatakan makarim al akhlak, akhlak yang mulia. Yang kedua, istilah karakter positif itu sebetulnya mengadopsi istilah dari psikologi positif. Dalam psikologi positif, bahwa psikologi itu tidak hanya digunakan untuk terapi atas sesuatu yang negatif, yang tidak baik, yang kurang baik. Tetapi psikologi positif itu juga digunakan untuk menanamkan, memperkuat, mengokohkan sesuatu yang memang sudah baik. Nah, begitu juga dengan karakter positif di pondok pesantren itu menurut saya bahwa pembinaan-pembinaan yang dilakukan di sana bukan semata-mata mengacu pada problem-problem problem-problem karakter, ya, degradasi moral, tetapi sesuatu yang sudah ada baik itu lalu ditingkatkan, ya. Itu yang pertama yang terkait dengan penggunaan istilah karakter positif. Kemudian yang kedua, terima kasih atas saran masukannya, Pak Dokter. Tapi sebetulnya ada dialektika yang terjadi di sana antara yang positif dan negatif itu. Dalam beberapa kasus misalnya, kalau ada anak yang mengalami masalah lalu dia berkelahi di dalam, artinya ada dua karakter yang bertentangan, yang positif dan negatif. Ada anak yang satu mengatakan ini benar, ini salah, ya, lalu mereka berantem. Nah, berantem itu tentu saja merupakan karakter negatif. Karena mereka tidak mampu untuk mengontrol diri, ya. Berdasarkan pemahaman, pengetahuan mereka, tidak mampu. Nah, dalam konteks ini pondok pesantren biasanya melakukan mediasi kepada mereka, ya. Mempertemukan antara dua pihak itu untuk menyelesaikan persoalannya dengan baik-baik. Nah, kalau pondok pesantren tidak mampu untuk menyelesaikannya itu dengan baik-baik, ya, maka kalau tidak ada langkah lain ya dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Biasanya seperti itu. Ini data yang saya dapatkan. Nah, artinya bahwa dialektika itu terus terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan pondok pesantren
Bukan tidak ada, tentu banyak sekali. Tetapi dilakukan dialog. Ada apa istilahnya? Kalau saya sebut tahkim istilahnya, ya, upaya untuk memberikan sanksi atau punishment kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Tetapi tahkim itu tentu tidak secara spontanitas dilakukan dengan adanya informasi dari orang. Maka anak itu akan dipanggil terlebih dahulu, dilakukan klarifikasi, ya. Lalu disitulah dilakukan pembinaan-pembinaan. Nah, ini artinya apa? Bukan hal-hal yang positif saja yang terjadi. Tentu saja banyak terjadi terhadap pelanggaran-pelanggaran. Maka dialektika antara positif dan negatif itu pasti terjadi di sana. Itulah fungsinya makanya pada saat orientasi pondok pesantren itu mereka diperkenalkan tentang aturan-aturan dan budaya pondok pesantren. Apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu digodok secara matang. Nah, aturan-aturan itu tentu menjadi acuan mereka dalam menjalani hidup di pondok itu secara berkelanjutan. Nah, itu yang saya lihat di situ, Pak Dokter. Kemudian yang ketiga, ya, karakter positif yang berbasis kearifan lokal. Pondok pesantren ini menyadari dirinya bahwa mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang tentu saja tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat tradisional. Apalagi di Lombok itu kan masih apa namanya paham keagamaannya ada NU, ada NW dan lain sebagainya. Maka kearifan lokal, mengembangkan kearifan lokal itu menjadi penting ditanamkan pada diri anak-anak. Maka di pondok pesantren itu mereka dipersiapkan dengan cara misalnya di malam hari selepas mereka sholat Isya ada kegiatan mereka untuk membaca barzanjen. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin acara tahlilan, untuk menjadi pembaca khutbah dalam acara pernikahan, menjadi khotib pada sholat Jumat dan lain sebagainya. Itu semua saya kira menjadi bagian dari usaha pondok pesantren untuk mengembangkan karakter santri yang berbasis kearifan lokal. Nah, sekali lagi Pak Dokter, terima kasih tadi sarannya. Saya sangat bersyukur dan saya maklumi, ya, saya akui itu dalam beberapa hal tadi saya tidak konsisten. Misalnya ada kata kendala, ada problem, kemudian ada pola, ada model, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti saya akan lengkapi dan saya akan perbaiki. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih. Terutama tadi penekanan konsistensi istilah ya. Ada beberapa Terima istilah kasih. yang mungkin nanti lebih konsisten lagi. Berikutnya, kami berikan waktu kepada pembahas kedua. Kami persilakan Bapak Dr. Mursal MAG untuk menyampaikan respon dan masukannya terhadap hasil penelitian dari Bapak Taisir. Kami persilakan Pak Dr. Mursal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Dua Direktur Pasca, Prof. Dr. Kiai Haji Fahrul Rozi, yang saya hormati Ketua Prodi Pasca Sarjana Pak Profesor Dr. Iwan Fitriani, yang kami hormati juga Pak Sektur Prodi S3-nya Pak Abdullah Fuadi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas skripsi saudara Tuan Guru Haji Muhammad Taisir MAG. Ya, yang berbahagia ini saudara Tuan Guru Haji Muhammad Taisir. Terima Semoga kasih. cepat tuntas dari persoalan yang berkaitan dengan skripsi ini ya. Insya Supaya Allah. tidak ada kendala lagi. Ya, Disertasi. disertasi ya. Saya kira ya disertasi. Tadi sudah banyak diberikan masukan oleh Pak Dr. Zayat
Tapi cuma saya akan memberikan klarifikasi saja karena di skripsi ini sudah uh, banyak memberikan penjelasannya ya sangat subjektif gitu yang saya lihat itu. Jadi dalam berbicara tentang karakter sebagai peneliti itu tidak seharusnya menunjukkan subjektivitasnya. Nah, apalagi beliau ini kan tidak jauh tempat tinggal dengan pondok pesantren itu. Itu salah satunya yang saya berikan koreksi. Jadi di latar belakang, karena saya belum baca tuntas itu disertasinya Pak Haji itu, di latar belakang itu eh, ada beberapa hal yang perlu menjadi koreksian saya, karena memang sudah ada di sana ada wawancara. Tapi yang belum kelihatan itu adalah misalkan observasi. Observasi secara keseluruhan bagaimana kondisi santri yang ada di pondok pesantren itu. Itu salah satu koreksiannya. Jadi kenapa harus uh, dimunculkan istilah observasi? Itu memang itu sangat penting kan untuk melihat secara objektivitas kegiatan santri yang ada di pondok pesantren. Itu salah satunya Pak Doktor itu. Ya, semoga ini bermanfaat ya karena dalam dalam kondisi di pondok pesantren tentu karakter positif dan negatif itu pasti ada, pasti memunculkan sebuah problematika yang dihadapi oleh pesantren dan itu tidak sekedar untuk menumbuh kembangkan karakter santri, tapi juga untuk bagaimana mendialekkan antara karakter santri dengan kondisi sosial yang ada di daerah. Ya, itu yang perlu di ini kan. Itu perlu betul-betul di apa namanya diberikan eh, semacam gambaran lah terkait dengan bagaimana kondisi pesantren yang ada di pondok pesantren eh, Munirul Dianmu itulah. Ya, itu salah satunya. Yang kedua yang saya pernah baca ini adalah di eh, telah pustaka. Sepanjang pengetahuan saya, telah pustaka itu tidak sekedar untuk menjelaskan eh, teori-teori yang dimunculkan oleh para ahli, tetapi juga harus menjelaskan tentang eh, teori-teori yang berkaitan dengan disertasi. Itu salah satunya. Itu yang menjadi koreksian saya. Yang saya kira untuk sementara itu saja dulu dan saya persilahkan kepada Pak Dr. Haji Muhammad Taisir untuk memberikan penjelasan. Nanti bisa dilanjutkan itu saudara. Oke. Oke, langsung Pak Tasir, silakan. Terima kasih Bapak Ayahanda, Bapak Dr. Mursal MAG. Ya, tentang subjektivitas ya. Eh, Subjektivitas itu memang tidak ada ukurannya, Pak Dokter. Pada saat Bapak memberikan saya penilaian seperti ini juga Bapak subjektif. Nah, kira-kira begitulah menurut saya. Jadi subjektivitas itu tidak ada ukurannya. Seobjektif peneliti dalam penelitian kualitatif itu tidak ada ukurannya yang digit seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif kan terukur sekali dia. Kalau 3, 4, 5 itu sudah angkanya. Tetapi kalau di kualitatif kan tidak seperti itu. Nah, saya sebagai peneliti sebenarnya sudah berusaha mengambil jarak dengan objek penelitian. Meskipun pondok pesantren ini sebenarnya tidak jauh dari rumah saya, Pak Dokter, tapi sangat jarang saya masuk ke situ, kecuali pada saat penelitian. Ya, nah dari pandangan saya, tentu pandangan saya yang saya anggap itu pandangan objektif. Meskipun menurut orang itu subjektif. Bahwa pondok itu memang sangat disiplin. Kalau saya lihat setiap hari, saya lewat di situ, anak-anak itu selalu keluar masuk karena tempat antara pondok itu dengan tempat mereka belajar di sekolah formalnya itu kan
ada jalan raya di situ ya. Tetapi setiap hari mereka ketika mereka keluar masuk dari pondoknya itu ke sekolah itu, pasti mereka berbaris itu dengan rapi itu. Dan saya pasti temukan 2 baris itu setiap hari. Tidak pernah sekalipun saya menemukan ada anak santri yang misalnya dia berjalan sendiri-sendiri menuju sekolahnya. Begitu juga misalnya pada saat mereka mengikuti kegiatan-kegiatan apa namanya lokal, misalnya kalau mereka diundang untuk yasinan, baca zikir di tempat orang yang meninggal misalnya, mereka selalu berbaris itu. Jadi apa yang dikatakan oleh pimpinan, pengurus, ya, asatidz pondok pesantren itu yang saya dapatkan melalui wawancara itu juga saya lihat di situ, ya. Nah, ini yang saya maksud dengan triangulasi. Dan memang beberapa bagian itu saya sebutkan ada observasi memang di situ Pak Dokter, meskipun saya akui masih agak kurang. Insya Allah nanti saya akan tambahkan observasi itu sebagai triangulasinya, dan triangulasi itulah yang menjadikan data itu menjadi valid dan absah. Dan inilah yang saya kira dimaksud dengan objektif itu. Terima kasih. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Dr. Mursal? Di di telah pustaka itu, di Oh, telah gitu. pustaka itu yang perlu Oke, dijelaskan insya Allah nanti sebagai kita pertajam Pak Dokter. Ya, insya Allah nanti kita pertajam. ada tambahan lagi di metode penelitian. Di metode penelitian kan saudara menggunakan eh, teori yang teori siapa yang digunakan itu di metode penelitian itu. Bagian yang mana Pak Dokter? Di bagian yang mana? Di metode penelitian itu saudara menggunakan kualitatif yang sifatnya di metode pengumpulan data misalkan. Ah. Itu kan menggunakan telah studi kasus kan. Ya, saya kira kalau pengumpulan data itu di mana-mana penelitian kualitatif dia menggunakan 3 metode pengumpulan data, Pak Dokter. Ya, Ya. di mana-mana. Dan salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah menggunakan 3 metode pengumpulan data itu, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ya. Nah, insya Allah Ketika di dalam penelitian, yang tidak maksud saya, di dalam penelitian kualitatif itu kan kita harus paling tidak mewawancarai beberapa kategori santri. oh Saudara ya, itu menggunakan apa itu? iya ya. Jadi dari pimpinan pondok pesantren itu saya langsung mewawancarai tuan gurunya, Tuan Guru Arifin Munir. Kemudian ada pengurus beliau putranya Alaul Islam, kemudian ada Mustanir di situ. Kemudian ustadz-ustadznya ada Tuan Guru Haji Mansub, ada Tuan Guru Haji Akhyar, ada Ustadz lalu Farul Rozi, itu saya Kemudian beberapa santri, ya, baik dari santri putra maupun santri putri, ya, itu saya wawancara. Tetapi saya ambil mereka berdasarkan apa namanya purposive sampling. Artinya saya mengambil mereka berdasarkan menurut saya mereka lah yang tahu persoalan itu. Ya, misalnya dari orsasnya, organisasi santri pondok pesantrennya, yang memang mengetahui seluk-beluk itu. Dan kemudian ada yang dari putra itu, dari ketua-ketua kelas mereka saya ambil ini, saya menganggap data-data yang ingin saya cari itu bisa diperoleh dari mereka yang saya tentukan itu. Jadi bukan bersifat acak ya, mana santri yang saya temukan lalu itu saya ambil sebagai sumber data, tidak, tetapi orang yang sudah saya tentukan siapa yang menurut informasi itu pun saya dapatkan informasi dari pengurus terlebih dahulu siapa-siapa orang yang memang apa namanya layak untuk dijadikan sebagai sumber data. Terima kasih. Oke, yang purpose sampling itu sudah ditulis di disertasinya itu, Pak Dokter. Iya, ya nanti kita tulis Pak Dokter ya, purposive sampling itu ya. Itu harus harus muncul di metode penelitian purpose sampling itu kan. Siap, siap. Gitu. Oke, Oke. maksud saya begitu sebetulnya ya, meskipun Ya, ya. karena bagaimanapun itu karena jumlah santri sangat banyak, Ya, itu ya, kan harus ditunjukkan itu tidak sekedar ini ya. supaya lebih maksimal lagi.
Saya kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat Pak Dokter, semoga sukses selalu. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mursal. Selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 8 menit ini sampai jam 11.30 waktu Indonesia Tengah ini. Mbak Dokter saya di sana jam 10.22 nggih, tetap 10.23 nggih. Ya, 10.23. Nggih, 10.23. Di sini sudah jam 11.23. Ya, Ya, kita ada waktu 7 menit sampai jam 11.30. Kami persilahkan kepada audiens atau peserta dari webinar ini. Kalau ada yang akan menyampaikan sesuatu, ingin bertanya atau meminta konfirmasi kepada peneliti, kami persilakan. Kami persilakan kepada peserta webinar. Apakah ada? Ya, sepertinya tidak ada. Mungkin karena sudah siap-siap mau berangkat sholat Jumat ini, karena sudah waktunya tinggal setengah jam sampai apa ya, 45 menit lah ke depan kita akan sholat Jumat. Untuk itu kami berikan waktu di sesi yang terakhir ini, kami berikan waktu kepada Dr. Zayed untuk menyampaikan closing remark-nya. Kami silakan, Dr. Zayed. baik, terima kasih. Eh, saya tentu sangat bergembira dan menyambut eh, hangat penelitian dari Bapak Muhammad Taisir, sekaligus juga tentu penelitian ini bisa dijadikan model begitu. Tadi mau saya tanyakan, tapi ini harapan saya. Mudah-mudahan penelitian dari Bapak Muhammad Taisir bisa dijadikan sebagai model. Kami-kami ini kan juga ngurus pesantren begitu, Pak. Jadi ya asupan dari penelitian ini tentu bisa kita gunakan untuk tetap mengelola pesantren secara lebih teratur, sistematis, dan tentu dapat membentuk karakter santri menjadi santri yang tangguh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya Terima ucapkan kasih Pak terima Dokter. kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Musal untuk menyampaikan closing remark-nya. Baik, ya saya ucapkan selamat kepada Pak Dokter Muhammad Taisir. Terima kasih Semoga Ayahanda. semoga dilancarkan selalu dan apa yang saudara tulis itu bermanfaat bagi Amin, amin. semua orang, ya, diperjelas, dipertegas. Itu saya kira itu sebagai eh, eh, penyampaian saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekjur. Kurang lebihnya mohon maaf, ya seperti itu yang saya bisa berikan. Oke, terima kasih Pak Dr. Musal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para peserta webinar semuanya, kita sudah sampai di akhir kegiatan secara keseluruhan di webinar pada hari ini. Dan untuk menutup secara resmi kegiatan webinar ini, kami mohon kepada pimpinan Pasca Sarjana, apakah ada di sini Bapak Direktur, Prof. Rozi, atau Bapak Wadir, Prof. Nasir? Sebenarnya Prof. Rozi tidak ada. Prof. Nasir, apakah ada? Ya, mungkin secara resmi akan ditutup oleh Bapak Kaprodi, Prof. Iwan. Langsung saja jenengan, Pak. Enggak, ditutup aja Pak secara keseluruhan. Ini kegiatan webinarnya. Kami persilakan, Prof. Iwan. Oke, eh, mohon maaf karena saya lagi di jalan. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sesi webinar diseminasi hasil penelitian disertasi ini sudah selesai. Kita sudah mendengarkan presentasi dari mahasiswa program doktor, baik pertama maupun yang kedua. Dan Alhamdulillah banyak sekali hal-hal penting yang kita temukan. Dan yang terakhir tadi ada pembahas internal kita, yaitu Bapak Dr. Muzal MAG, kemudian ada pembahas eksternal kita, yaitu
Bapak Dr. Kiai Haji Zayat yang alhamdulillah beliau banyak memberikan kita masukan, saran dan kritikan, wabil khusus kepada pendus calon dokter kita, bahkan dokter kita yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Taisir MAG yang alhamdulillah Pak Haji Taisir, Dr. Haji Taisir ini kompak dengan sekjennya yang bulan ini berhasil membawa prodi IPAI menjadi prodi yang unggul dengan nilai 375 kalau tidak salah, hampir sempurna. Dan alhamdulillah bersama sekjennya juga bersama-sama memperoleh gelar doktor yang luar biasa. Mohon maaf, mungkin suara saya kurang terlalu jelas karena saya on the way go home tadi, tempat di kampus. Karena jarak dari kampus ke rumah itu lumayan, hampir 20 kiloan. Cuma ada sesuatu yang menarik sebelum saya tutup. Tadi perdebatan antara subjektivitas dan objektivitas. Kalau kita lari ke perspektif filsafat sedikit saja, filsafat pendidikan, kemudian kita tarik dalam konteks penelitian, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan subjektivitas, objektivitas, dan sebagainya. Ternyata terkadang kita ketemu pada sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan objektivitas itu adalah subjektivitas yang disepakati. Jadi kan ini kok terlalu subjektif, ini kok terlalu subjektif, dan sebagainya. Itulah mengapa untuk menemukan subjektivitas yang disepakati untuk menjadi sebuah objektivitas, dalam penelitian itu perlu ada triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan salah satu triangulasi yang jarang digunakan itu adalah triangulasi teori. Jika triangulasi teori ini digunakan, maka perdebatan teoretik, dialog teoretik antara data itu menjadi lebih menarik. Tapi ala kulli hal, selamat kepada dua calon dokter kita, yaitu Bapak Dr. Alwan Masul, MPD, kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Taisir MAG yang hari ini sudah mempresentasikan hasil penelitian disertasinya dan juga sudah dibahas oleh dua pembahas baik internal maupun eksternal. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kebersamaan kita dari jam 8.30 tadi sampai sekarang jam 11.30 ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Tuan Guru Kiai Bapak Zayat Abdurrahman yang dari Jawa, dari WIN Kediri. IAIN Kediri, bersedia untuk menjadi kawan kita, menjadi pembahas kita pada kesempatan kali ini, dan saya yakin Bapak Dr. Haji Muhammad Taisir tidak sabar untuk merevisi dengan masukan tadi. Sekali lagi demi barokahnya untuk kita semua, mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kaprodi, Bapak Profesor Wan Fitriani. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan webinar secara keseluruhan. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pembahas, Bapak Dr. Zayat. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Semoga bisa ketemu. Kemarin kita ketemu di Balikpapan. Semoga ketemu lagi besok kapan dan waktu. Oke, terima kasih Bapak Dr. Mursal dan selamat Pak Taisir dan Pak Alwan. Ini sebenarnya masih ada di sini semua ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Pak Dr. Alwan. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak. Mohon live. Selamat sukses. Terima kasih. Terima kasih.